Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Bincang Bintang. Nah, kali ini tidak like Instagram, melainkan di YouTube Yunda Rafika. Tentunya kita bukan tentunya dengan bintang-bintang kita yang cantik-cantik, yang manis. Ada Kak Azahra Nabila. Ada Kak Bina Lestari. Ya, nah sebelum kita bincang-bincang ya Kak, ini Bunda sampaikan dulu nih beberapa prestasi dari kakak-kakaknya. Yang pertama Kak Bunga, itu pemenang Duta Bahasa SMA Negeri 2 Siak-Hulu 2024 yang kemarin ya Kak, baru lewat. Kemudian juara umum 1 tingkat kelas 10. Wow, juara umum 1 tingkat kelas 11. Juara umum 2 tingkat kelas 12. Isinya juara umum ya. Kemudian penulis dalam buku Menyulam Impian dalam Aksara 19. Ini antologi ya. Oke, bersama Kak Nay. Nah, coba Bunda, aku tangannya mana? Yang Kemudian Kak Azahra Nabila, prestasi sebagai Duta Anak Kanker terfavorit tahun 2022, kemudian Wakil Ketua Umum OSIS 2023-2024, dan pemenang Bujangdara SMA Negeri 2 Siak-Hulu tahun 2020. Kak Aza ini juga selalu 3 besar nggak sih Kak? Nah ya, selalu 3 besar di peringkat kelas. Jadi nggak salah kalau Bunda buat programnya namanya di Bincang Bintang. Bintangnya cantik banget, apa kalau nyantai aja ya Kak. Yang pertama dulu nih, gimana liburan? Liburannya gimana? Dari siapa dulu? Terserah aja. Kalau Bila pribadi selama liburan cuma di rumah aja, karena orang tua juga lagi sakit, jadi seminggu itu memang di rumah aja dan cuma bantu orang tua juga. Dan kalau ada tamu yang di rumah ya kita bantu melayani. Oh iya, ternyata Kak ya. Kalau Kak Azza? Kalau Aza sama kayak dulu, seminggu ini cuma di rumah aja, cuma karena orang tua berusaha di rumah, jadi selama seminggu ini kayak bantu jalan. Oke, nice. Nah, itu keseharian selama holiday ya. Terus Bunda mau nanya tentang Bujangdara dan Duta Bahasa ya. Gimana tuh rasanya jadi pemenang? Kan gitu ya. Dari Kak Azza. Silakan. Sama aja kayak sebelum-sebelumnya, pastinya mereka senang, pastinya juga senang, terus bangga, merasa puas juga karena udah ada di fase yang menjadi pemenang. Sebenarnya itu pemenang ya, diberi amanah untuk menjalankan sebuah tugas. Pastinya usaha-usaha yang Azza lakukan sebelumnya merasa terbayar. Oke, nice. Kalau Bila pribadi lebih ke bangga dengan diri sendiri. Karena pada saat kita dalam fase ikut program Duta Bahasa dan juga Bujangdara, itu kan masanya kita udah selesai ujian, melihat anak-anak lain itu udah pada libur santai dan kita masih harus terbebani dengan ikut karantina ya. Itu ada rasa apa ya Bunda, kelelahan tersendiri bagi Bunda gitu. Dan bisa jadi pemenang itu sama kayak Azza juga, rasa lelahnya Bunda itu terbayarkan ya. Kan udah jadi pemenang tuh gitu ya. Berarti kan ada hal yang berbeda kita dengan teman-teman lain. Ada nggak kalian memberikan apa namanya istilah self award deh untuk diri sendiri? Apa yang kalian lakukan setelahnya? Kalau lagi itu beli makanan favorit. Karena setelah udah pemenang itu kan Bunda udah free gitu kan ya. Jadi kayak
pengen beli ini deh gitu. Jadinya Bunga beli makanan favorit Bunga dan makan sendiri. Nggak tahu lagi ternyata ada yang suka terus ngirimin gitu kan Kak ya. Gitu ya. Karena alamatnya di bawah. Apa sih Kak? Bunga tuh kemarin belinya pisang coklat yang dikasih Oh, sama iya. sama coklat gitu. Oh, itu ya. Boleh yang selama ini Anda merasa silakan dikirim ya. Kalau Kak Aza sendiri apakah satu lebih? Kalau Azza kan karena udah satu semester belajar, habis itu karantina, pembekalan, segala macam pikirnya ya Bun. Iya. Bagi Azza yang paling capek buat Azza sendiri tuh tidur seharian dulu. Ngasih waktu istirahat total ya. Benar-benar. Karena Azza kan tipe yang cepat tidur, cepat bangun kan. Jadi kayak jam 8 sudah tidur, jam 5 udah bangun kayak gitu. Iya. Nah, kalau karena udah menang kemarin kan Bun, jadi kayak ngerasa aku harus tidur seharian nih. Nggak seminggu harus tidur gitu Bun. Ternyata nggak bisa. Karena ini Kak, aktivitas kita kan sudah terekam di otak bawah sadar. Jadi nggak mau lagi tuh kita memulai hal baru tuh butuh waktu pembiasaan lagi. Iya, gue Azza kayak liburnya kan belum harap bisa bangun lama. Iya. Ternyata sama kayak jam sekolah. Bahkan kita kalau ya, kita terbiasa sibuk, terus tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain, badan tuh kayak memberontak guys. Iya benar. Ya kan? Nah, dia kayak udah lalu kemarin ngapain lagi. Nah itu dia ya. Jadi kita juga manusia. Selanjutnya yang ada sih kalau sekolah tuh bakal buat program dari ayo Kalau dari Bunga pribadi nggak nyata sudah, karena program ini termasuk program yang luar biasa sekali dan biasanya nggak pernah ada di SMA gitu. Dan waktu ada program ini, Bunga langsung berpikir ini pasti ide Bunda. Karena melihat kemarin ada duta bahasa juga yang ada di sekolah kita, dan Bunga tuh langsung mengingatnya ke Bunda, pasti Bunda yang menyelenggarakan program ini. Dan rasanya sangat bersyukur karena dengan adanya program ini dapat juga menjadi tonggak kita biar sekolah kita itu terpandang di sekolah yang lain. ya benar. Karena kalau misalnya nanti ada pemilihan duta bahasa provinsi ataupun nasional, itu kan kita udah ada bibit. Iya udah ada lah dasarnya walaupun enggak seperti yang di Indonesia termasuk yang kalau kakak sendiri Kalau Azza untuk di Semarang kan udah pernah kan cuman beda. ada sepeda sama Bunda sebelumnya. Terus sebelumnya kan di OSIS. Udah sempat bilang. Oh udah ke semua ya udah Cuma di duta bahasa tuh kaget Bun. Kayak duta bahasa gitu kan. Kayak gak nyangka aja Bun untuk tingkat SMA kan udah tingkatnya yang kayak ngira kalau duta bahasa tuh cuma ada di tingkat provinsi, nasional gitu kan Bun. Jadi kayak tingkat sekolah loh gitu. Jadi kayak kemarin kali ini bergengsi loh tingkat sekolah. Dan bersyukurnya juga sebetulnya Bunda kan hanya memberikan ide, kemudian idenya sudah bawa ke pimpinan kan gitu ya Kak. Alhamdulillah kepala sekolah, kemudian teamwork dan yang akhirnya membuat itu berjalan dengan lancar. Intinya atas izin dan support dari sekolah. Kemudian gitu ya karena berhasilnya sebuah kegiatan itu pasti ada tim kerjasama, nggak bisa kita berdurasi di itu. Nah dari kitanya nggak nyangka gitu, karena kalau udah tuh Kak tipe yang nggak tahu idenya tuh kemana-mana gitu di sini. Dan ketika sama dengan program Bincang Bintang, kita mikir, kemarin tuh euforianya luar biasa banget, gitu kan masa tiba-tiba hilang senyap, udah bisa nih, harus tetap hangat gitu. Nah dari buat Nah, ketika membuat itu tuh kan beberapa saat setelah Bunda terpikir itu kan langsung udah buat, oke deh sesuai kata-katanya ngasih tahu ke anak-anak. Jadi memang yang penting tuh niat terus eksekusi. Jangan lupa harus dieksekusi. Nggak bisa cuma niat doang. Disimpan dalam kepala itu nggak bisa. Oke, next. Mulai dari wawancara sampai ke wawancara dulu deh. Gimana rasanya diwawancara sama 5 guru, terus pertanyaannya dibagi-bagi. tiap meja gitu ya kayak gimana rasanya? Sebenarnya pada agaknya kan nggak pertama kali loh pada hal untuk wawancara. Kayak udah pernah mengalami wawancara, tapi untuk yang kali ini
Jujur aja nggak ada persiapan sama sekali kan. Oh iya. Sama sekali kan harus ujian kan Bun. Oh benar. Jadi malamnya emang belajar, tapi kayak belajar pura-pura gitu loh Bun. Cuma yang penting belajar gitu. Iya. Jadi apalagi ada salah satu jurinya tuh Bunda Liliana. Iya. Azza tuh udah belajar tinggi duluan gue. Ini pasti dimatikan nih. Ternyata di luar dugaan gue. Iya. Justru Bunda Liliana tuh yang paling menyenangkan. Oh gitu. Kayak first impressionnya aja udah langsung kayak kak lagi kayak gitu. Iya. Kayak gitu Bun. Jadi pas sebelumnya tuh memang benar-benar deg-degan karena Azza tuh nomor urut 17. Oh. Jadi udah berekspektasi terakhir gitu kan Iya. Bun. Ternyata nomor yang paling pertama. Karena datang dulu kan Bun. Iya. Pertama kali wawancara pas dipancing sama Bu Dinda pertanyaan baru muncul ide ini. Oh, iya. Karena mungkin kita juga udah untungnya anak-anak yang daftar kemarin tuh mereka wawasannya itu cukup bagus. Artinya mereka kalau menurut Bunda sih itu literasinya bagus gitu sehingga kosakata di dalam kepalanya itu banyak gitu ya, nggak mati kata ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau Pak Bunda? Kalau dulu pribadi Tunggu sebentar. Kita maaf dong sama Bunda Daliana. Maaf ya Bunda, udah tinggal. Udah sebaik itu Bunda. Udah sebaik itu. Oke Kak ya. Lanjut. Kamu silakan. kalau dulu pribadi itu waktu wawancara Bun, dia malamnya langsung persiapkan pakai Bunga searching Google apa aja pertanyaan yang mungkin keluar gitu. Dan ternyata udah Bunga banyak tulis pertanyaan yang keluar, gak ada yang keluar sama sekali Bun. Jadi kayak aduh kok gak ada yang keluar nih, kok soalnya susah semua. Dan waktu wawancara Bunga ekspektasinya jurinya itu bakal satu meja dan pesertanya tuh satu-satu yang masuk juga. Ternyata dia satu-satu bergilir. Betul. Nah itu Bunga kaget juga Bunda dan agak takut karena kita harus face to face dengan guru tersebut. Dan setelah wawancara Bunga agak enjoy, apalagi pertama kali Bunga sama Miss Linda yang super baik-baik banget dan selalu senyum dan orangnya gak grogi. Iya. Dan waktu Bunga jalanin dengan 5 guru itu, Bunga itu ngerasa kalau yang paling berat Bunga wawancara itu waktu Bunda Rafiat dan juga Bunda Daliana. Bunda Daliana ya. Karena Bunga sama Bunda Bunda Daliana itu kan cukup dekat dengan Bunga karena jadi guru Mako juga. Dan waktu dihadapkan dengan seperti itu, Bunga tuh mati kata Bunda. Bahkan Bunga lebih fasih dalam menjawab wawancara dengan guru yang berbeda gitu Bunda. Makanya Bunga tuh agak takut juga kemarin Lucu sekali. Terus Kak tiba-tiba tapi kita udah di spill sih ketika TM bahwa akan ada uji bakat gitu ya, dan itu kalian juga langsung prefer malamnya tuh uji bakat. Masih itu nanti saya ngapain gitu ya? Enggak Bunda. Tidak sama sekali. Jadi sebetulnya gini Bun, untuk satu kalau sempat gitu Bun, ada waktunya. Iya. Pikir kayak karena udah rame kita sempat gitu. Jadi Azza nggak ada persiapan sama sekali Bun. Cuma buat teks MC aja langsung. Wadah mau ya. Untungnya ada jeda istirahat kan? Iya untung banget sih Bun. Terus Kemarin ada tuh bahasa Inggris ya? Iya berbeda kan? Itu juga nggak ada persiapan dari rumah. Jadi Bunga itu kan sebelumnya nggak ikut TM kan Bunga. Jadi Bunga tahu dari Nafiza dan Fiza tuh dari malam udah nyampaikan ke Bunga kita cuma besok wawancara aja. Oh gitu. Nafiza itu nggak tahu kalau ada uji bakat. Jadi kita berdua tuh sama-sama nggak tahu. Dan itu kan ada slide istirahat dulu kan dari semua. Dari situ Bunga nggak makan siang, terus Bunga langsung cari teks pidato Bunga yang kelas 11 dan akhirnya pelajari itu lagi. Masya Allah. Jadi sebenarnya Kak itu kayak kaget-kagetan gitu ya, kaget dengan satu hal terus kaget lagi dengan hal lain. Nah bersyukurnya kalian adalah orang-orang yang bisa menghadapi itu. Itu keren waktu buatan Anda. Dan menurutnya semuanya alhamdulillahnya ya bisa menghadapi dengan itu. Karena kan ada orang yang ada kemarin tuh yang beberapa memang diam aja di depan Bunga, memang nggak bisa ngapa-ngapain Kak, kasihan banget gitu. Terserah aja Bang, apa yang mau disampaikan. Memang nggak ada, satu kata pun nggak keluar. Ulang pertanyaannya. Iya baik, udah sampai situ aja. Jadi ternyata pressure-nya luar biasa ya. Bunda ngiranya tuh nyantai-nyantai aja gitu. Masuk ke karantina. Nah gimana
pendapat kalian mengenai karantina? Iya, boleh sambil makan. Iya. Kalau dari bunga pribadi waktu karantina itu malam sebelum karantina itu bunga udah agak kayak deh gitu loh Bunda ya Bunda, karena seharian gitu kan Bunda di sekolah, dan juga bunga kebetulan yang jadi koordinator untuk kelas multi kelas waktu itu, dipercayakan oleh wali kelas, dan bunga tuh jadinya pikirannya tuh bercabang Bunda, mikirin kelas mod sama mikirin yang di karantina, dan akhirnya bunga bilang ke teman kayak bunga tuh nggak bisa bantu kelas, jadi kalian aja yang bantu koordinir gitu. Dan akhirnya waktu dari karantina Gina ngerasa sedikit ngantuk Bunda, karena itu kan setelah udah selesai satu guru kasih materi, lanjut guru berikutnya kan beda, nggak ada jeda, dan itu Bunda ngerasa ngantuk banget Bunda. Belum lagi kipasnya tuh besar kali kan Bunda. Jadi blowernya tuh pas kita kan ya. Iya Bunda, di depan Bunda. Di depan ya. Jadi kayak ngantuk banget Bunda. Memang tidur lah. Jarjit. Iya Bunda, terus ngantuk banget. Dan untungnya ada beberapa guru yang menyampaikan materinya itu jalan-jalan dan Bunga tuh jadinya kayak ngeliatin dan akhirnya nggak ngantuk gitu aja sih. Kalau kakak sendiri kalau Azza justru karena ini pembekalan kan Bun, Azza juga punya bekal apa nih Bun? Ya kan Bun, karena Azza nggak punya basic seni, apalagi Azza ngikutin bujang darah ya. Jadi kalau disuruh nari aja males banget. Iya terus kayak Azza ngerasa ini momen yang pas nih, jadi kayak Azza tuh benar-benar manfaatin waktu yang minimal mungkin Bun. Jadi Azza buat maksimal kali Bun. Setiap apa yang kan Bunda nyampaikan tentang public speaking. Nah, public speaking itu kan ada di dasar kan Bun. Tapi yang Bunda sampaikan itu kayak beda gitu. Jadi kayak benar-benar bekal gitu, jadi emang bukan yang dipakai untuk besoknya gitu. Nah, ditambah dengan materi dari Bu Neswinda, terus Bu Wiwi, terus Bu Zulkaida, materi penunjang itu dari Bu Zulkaida Bun. Jadi kayak dasarnya emang Bun yang dikasih tahu tuh gitu ya. Tapi justru itu yang buat kita kayak lebih paham dengan pertanyaannya. Oke, alhamdulillah ini berarti bermanfaat banget ya kan. Terus latihan nari untuk unjuk top 16. Buat latihan gimana? Asik atau gimana perasaannya? Dari yang jarang nari. Dia kalau nari kalau di OSIS tuh tangannya cuma gini-gini doang. Udah kalau memang anak yang gemes coba kasih lagi. Seperti yang udah bilang, jarang nari. Bahkan nggak pernah kan Bun kalau nggak di OSIS jarang nari. Jadi pas diajarkan tentunya Azza dapat kami dapat apa boleh dapat kayak yang ngajarin gitu, ada iklim terus ada 3 orang kan. Nah Azza dapatnya iklim. Nah untungnya iklim ini penyampaiannya tuh buat mudah dimengerti, apalagi untuk Azza yang gitu lah ya jadi dia emang ngajarnya step by step, jadi kayak Azza yang nggak pandai itu jadinya nggak kelihatan nggak pandai lagi. Tertarik jadinya? Ya tertarik Bun. Berarti bakal pengen nari lagi kan? Iya Bun. Sebenarnya Bun hari ini Azza sampai latihan sama Sekat, Mas Sri, sama Adit, sama Binti juga Bun. Kami ke sanggarnya teman iklim. Oh ya Allah. Jadi makanya pas waktu ketika Azza nanti bergerak dia udah bilang gitu. Nah kalau Bunga sendiri gimana? Kalau Bunga pribadi itu bukan yang nggak termasuk nggak suka nari, tapi nggak juga yang paling suka nari Bunda. Nah, dia kelas 10 ada tari lemak manis ya, kan? Kelas 10 kelas 11. Oh iya. Kelas 11. Jadi Bunga tuh ya kalau disuruh nari ya ikut-ikut aja. Tapi yang pressure ke Bunga itu narinya terlalu cepat Bunda. Tempo gitu. Belum lagi kita diharuskan pakai heels. Iya benar lah. Bunga tuh nggak terbiasa pakai heels. Karena Bunga apalagi kalau baru pertama nari terus pakai heels kan? Ya Allah. Saya bisa. Apalagi banyak mutar-mutarnya. Iya benar. Tapi untungnya narinya tuh Bunga suka, lagunya Bunga suka. Dan juga teman-teman itu pada support semua, kayak waktu itu udah selesai kayak tepuk tangan, terus kayak teriak-teriak, dan itu yang buat Bunga tuh jadi kasih afirmasi semangat ke Bunga. Oke, nice. Dan
Nah itu menunjukkan bahwa lingkungan positif itu memang luar biasa feedbacknya ke diri kita ya. Lanjut ke pertanyaan Dewan Juri. Mana yang kira-kira agak berdebar-debar di top 16 atau di top 10? Rasanya. Top 10. Top 10. Kenapa? Karena waktu Bunga dapat pertanyaan dari Dewan Juri itu Bunga dapat pertanyaan dari Faiz Rahman kalau nggak salah. Dan itu salah Bunda, dari Nuzul Haida. Dan waktu itu Bunga ngeblank. Bunga jadi pertanyaannya itu satu, tapi dia tuh harus menjawab 2 pertanyaan, 2 jawaban dia. Iya. Tapi Bunga cuma jawab 1 pertanyaan aja, dan yang satunya lagi tuh Bunga tinggalin. Akhirnya Bunga baru ingat dan ngerasa kayak aduh, Nggak puas gitu dengan jawabannya ya. Betul ya. Karena waktu kita berapa Kak? 1 menit. Iya, 1 menit. Itu ide siapa kan 1 menit. Oke lanjut kan silakan. Kalian bisa tahu. Kalau Aza, dua-duanya bikin deg-degan sih, Bon. Oh iya. Tapi karena kami kan lebih kan, Bon. Jadi yang top 16 Aza paling terakhir jawabnya pas itu tuh udah hilang deg-degannya, Bon. Oh iya. Nah, Karena karena capek karena Maka kan heelsnya berapa senti sih? kayaknya cuma 3 atau 4 lah, Bon. Oh, iya, Cuma iya. karena nggak Karena nggak terbiasa terbiasa. ya, Bon. Jadi nunggu 9 orang, nunggu ya 9 orang ya. 9 orang tuh kayak rasanya lumayan lama juga Iya, gitu. iya, Ada yang terakhir kan, Bun. Jadi itu tuh memang udah fokus ke pertanyaan aja. Tentunya dikasih kisi-kisi malamnya kan, Bun. Iya benar. Aza tuh dapat jawaban yang dapat pertanyaan yang Aza tunggu-tunggu. Apa ya kemarin tuh? Aza tentang Budaya. Bun, Aza pokoknya gimana caranya generasi muda tuh mengenal tentang budaya. Oh. Terus Aza iya pokoknya gitu. Dan alhamdulillah kejawab. Iya. Terus rasa ketika masuk top 10 itu nyangka nggak? Pasti nyangka gue nih top 10 nih. Tapi nggak gitu juga kayaknya kan? Nyangka kan? Jujur pasti nyangka kan? Ya, kakak deh. Nyangka. Kenapa? Bukan Maksudnya sombong enggak. Cuma kakak yakin dengan kemampuan kakak. karena ngerasa pedenya waktu jawab pertanyaan di Oh gitu. Jadi akhirnya pede deh. Masuk pede. Kalau kakak? Sama Bun. Aza bukan yang kesepiti yakin Aza tuh bakal lanjut ke top 10. Karena Aza puas sekali sama job di top 16 Bun. Alhamdulillah. Nah, terus kalau 10 kemudian diumumkan jadi pemenang. Nah, kalau itu gimana? Rasanya? Kak Aza dulu. Kalau Aza jujur ya Bun, karena waktu itu Aza kan sebelum mengumumkan Aza duduk di belakang panitia. Jadi Aza nangkap penumpang cuma 3 kalau nggak salah. Jadi Aza ngerasa pas udah diumumkan dari Itri, Ami, Aza udah putus asa. Karena Aza yakin kali pemenangnya Allah. Aza yakin kali dari awal kami daftar, Aza yakin pokoknya Allah menang gitu. Jadi pas udah diumumkan tuh kayak udah mulai luntur senyum ya kan. Gitu ya. Terus Jadi kayak oke apa menang gitu kan, yang masuk 10 gitu. Ternyata habis pengumuman itu kan dia langsung panggil nomor urut Aza, teman-teman Aza yang Aza nggak nyangka sih. Iya. Kayak mereka lihat Aza nggak nyangka. Iya. Ya ampun. Jadi kayak menang ternyata. Alhamdulillah. Kalau Bunga pribadi waktu pengumuman itu Bunga agak sedikit gimana ya, nggak terlalu excited karena waktu itu kondisi Bunga yang agak sedikit down juga. Bunga agak sakit kan juga, agak demam juga. Iya. Jadi waktu itu kan juga pengumumannya panas-panas. Benar banget. Jadi Sempat batal lagi ya. 10 menit balik lagi. Iya terus. Jadi kayak Bunga tuh kayak nanya ke panitia, boleh nggak kita duduk aja, karena Bunga yang benar-benar gak kuat waktu itu. Cuman kayak Bunga bilang dalam hati kayak Bunga bisa, kayak Bunga kuat gitu. Iya. Dan akhirnya Bunga ikut jalan dengan mereka, ikut pengumuman, dan di situ Bunga kayak gak ada berpikir sama sekali ini menang atau enggak. Iya. Apalagi di situ Bunga tuh pas mikirnya Nafiza tuh bakal menang udah. Nafiza. Dan ternyata nama dia disebut yang pertama. Jadi kayak Bunga mikir kok dia jadinya duta lingkungan gitu. Bunga udah kagetnya di situ. Duta literasi. Oh, duta Duta lingkungan Amis. Oh, gitu. Nah,
diganti ya. Bukan yang bujang darat, lingkungan. Kalau yang itu bahasa literasi. Nah, Jadi Nafisa kan dapatnya literasi ya. kan. Jadi kita bingung nih duta bahasanya siapa gitu. Dan di situ ternyata ada lagi pemenang favorit. Gue kayak bener-bener Apalagi dia yang kacau gitu Bunda, kacau banget sih terus kacau banget kayak ini siapa sih pemenangnya gitu kok lama kali banyak banget banyak banget iya. Belum lagi tuh setelah dipanggil langsung diselempangin jadi kita nunggunya lama juga Iya kan, Bunda. benar. Dan akhirnya waktu Bunda bilang kalau misalnya yang pemenangnya itu Kak Rosti sendiri yang jalan, nah itu benar banget. Oh iya. Apalagi situ nomor bunga nggak ada kan bisa. Jadi bunga takut ini Kak Rosti takut salah ngasih gitu kan. Karena Kak Rosti ya Allah. terus Kak Rosti udah kayak lihat nomor berapa gitu kan. Terus oh iya langsung selempangin gitu. Ya benar-benar nggak nyangka ada gitu. Ya, Masya Allah. Dan jadi kayaknya itu pengalaman paling berharga ya Kak ya. Panasnya mungkin terhilangkan karena buat yang didapat di daerah. Terus seberapa riuhnya keluarga. Kan biasanya kalau ada apa-apa tuh keluarga paling riuh kan. Kau nanti pakai ini ya. Ini di make upnya. Gini ya. Gitu gimana? Cerita. Kak Bunga. Kalau dari Bunga sih itu kan Bunga make upnya nggak sama keluarga kan, sama tetangga. Jadi waktu Bunga make up itu Bunga dapatnya jam 4:30 gitu karena dekat dari rumah. Jadi kayak orang tua cuma bilang kayak jangan lupa sarapan, jangan lupa nanti makan siang di sekolah. Apalagi selama Bunga ikut bahasa Bunga nggak pernah bekal gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak orang tua selalu wanti-wanti bekal Ya. gitu. Dan Bunga kan ada beberapa share juga waktu Bunga ikut video yang buat video kan juga. Iya. Nah jadi kayak di situ kakak Bunga benar-benar kayak yang nge-share di Instagramnya juga. Dan juga bahkan ada teman kakak Bunga yang ikut nge-share juga. Jadi Bunga kayak aduh kok agak malu ya gitu. Agak malu karena itu ruang lingkup pertemanannya pasti berbeda kan Bunda. Betul. Gitu. Jadi agak ya gitu. Tapi senang kan? Kalau Kak Aza gimana? Kalau Aza pastinya keluarga support dan berarti yang pertama kali Aza mendaftar Aza langsung ngomong ke orang tua Aza sama ke mama. Pokoknya Aza nanya dulu nih Gun, bagus nih kita bahasa atau negara. Aza dari yang kayak gitu tanyakan dulu kan. Iya. Jadi jangan bisa aja lah atau bahasa Jadi udah daftar dulu ke bahasa. Oh gitu. Karena udah ada yang support udah masuk, udah buat video, udah masuk grup. Tapi Aza aslinya kayak maju mundur gitu Bun, sampai ke pemimpin Bun, kayak nggak bisa gitu. Udah ya. Terus nggak bisa gitu kan Bun. Pokoknya kebayang-bayang terus ngambil. Jadi Hamin satu pengumpulan video, Aza buat video lagi. Bujang darat. Iya kan. Jadi ketika daftar nama kan anak udah bilang, nah kirim dong daftar namanya. Loh, Aza kok ke Bujang Darat? Udah gitu karena Bunda nyarankan dia itu awalnya ke Duta Bahasa gitu kan. Oh berarti aku dia nggak mau pisah kali ya dari anak. Udah bilang gitu nggak? Karena Aza ngerasa kayak di video perkenalan Aza nggak kayak gini buat nggak pakai bahasa asing member. Sementara itu masuk penilaian. Jadi Aza buat video habis itu baca buku panduan. Jadi harusnya Aza baca buku panduan dulu. Betul, buat video. Jadi kayak udah salah duluan nih. Jadi Aza ulang lagi kan. Sampai Aza sebenarnya sih benar-benar bimbang loh. Satu kelas Aza tanyain Aza gitu. Jadi yang kayak udah selesai wawancara itu semua harus selesaikan sendiri kan buat kayak semua baju terus makeup kerjaan sendiri. Tentunya ada keluarga yang support Bun makeup tante Aza. Hanya dia 2 hari itu makeup Aza. Terus pas pulang pun kita ditanya sama mama biasanya Bun enggak yang excited gitu loh Bun untuk Aza gitu. Gimana selalu ditanya loh Bun. Pokoknya setiap siang 2 hari itu ditanya gimana. Oh Masya Allah segitunya ya. Nah terus tanggapan kakak berdua nih tentang kompetitor teman-teman yang ikut bergabung gimana kayak itu?
Atau tanggapan tentang top 10-nya gimana kira-kira? Kalau Aza nggak merasa, kamu tadi kan Aza nggak merasa itu tuh saingannya Aza, karena ada Alna sendiri, ada Ami, yang ada junior Aza sendiri gitu kan. Jadi Aza merasa Aza berjuangnya sendiri.